Terpujilah nama Tuhan. Kita percaya sampai sekarang Tuhan menolong kita, bahkan selama-lamanya Tuhan menolong kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita, sampai sekarang Tuhan menolong aku. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba, anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Amin. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan teruslah berseru. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Amin. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Teruslah berseru padanya, teruslah berseru padanya. Dia anak domba, Dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan, yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita semua. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Amin. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, 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 Ebenezer. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi, selamat beribadah buat hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Saya minta kepada kita semua supaya bergantian untuk membacakan firman Tuhan ini. Mazmur 119 mulai 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Ayat 8 kita sama-sama. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau mengandalkan segala kehebatan kita,
kesehatan kita, pekerjaan kita, maka sia-sialah kehidupan ini. Ketika Bapak Ibu mengalami suatu masalah yang besar yang belum dijawab oleh Tuhan, percayalah ketika engkau datang ke rumah Tuhan, ada roh Tuhan akan menolong kita semua. Katakan amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Engkau Allah yang penuh kasih ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Suka dan duka boleh kami lewati, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Adapun masalah, problema, badai hidup yang menghadapi kami, tetapi ada perisainya Tuhan yang menolong kami, sehingga kami berjalan dalam kegelapan. Kami tidak perlu takut, sebab ada Tuhan bersama kami. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai ya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menemukan bertahan dalam kekuatan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu bukan berdiri di tengah badai, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu
kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kau tak tergoyahkan. Haleluya, haleluya. Bukan berdiri di tengah badai, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun. Kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat Tuhan, dengan kerendahan hatimu dan kerendahan hatiku, kalau ada badai itu yang menerpa kita, minta kekuatan kepada Tuhan. Bapa, kadangkala kami mengandalkan kekuatan kami, kepintaran kami, kehebatan kami. Tapi kami datang ke rumah Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Kami meletakkan dasar kami di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Ku kan berdiri di tengah dengan kekuatan yang kau berikan. Haleluya, haleluya. Sampai kapanpun ya Tuhan. Yes. Karena Yesus selalu, kami akan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari angkat suaramu, katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Urapi kami ya Tuhan, beri kekuatan. Dari yang termuda sampai yang tertua, kami boleh kuat. Kami boleh bertahan semua karena Tuhan. Yesus selalu, ku kan bertahan ya Tuhan. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku goyahkan, sampai kapanpun tak tergoyah, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Haleluya. Mari kita sembah. Haleluya. Haleluya. Sampai kapanpun kami kan bertahan. Ada roh Tuhan di setiap kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya.
kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami boleh tenang bersama dengan Tuhan. Kami tidak perlu takut ya Bapa. Sebesar apapun badai itu, kami akan kuat bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ya Bapa, mari panggil namanya ya Bapa, ya Aba ya Bapa. Oh, terpujilah namamu ya Tuhan. Kekuatan kami dari Tuhan, perlindungan kami darimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, segenap hati jiwa tubuh kami, Engkau Allah yang pegang kendali. Oh, haleluya. Boleh kuat sampai dengan hari ini semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan berkata rancangan yang ada pada Tuhan membawa rancangan damai sejahtera. Kalau kami kadang-kadang tidak kuat menanggung masalah beban kami, mungkin masalah suami, istri, ekonomi, anak, masa depan, lingkungan yang tidak baik, tapi kami percaya ada satu pribadi yang akan menghibur kami, yang menenangkan jiwa kami, yaitu Roh Tuhan melingkupi setiap kami ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan lembut, ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sehingga jalan kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri ya Tuhan. Teguhkanlah hati kami ya Yesus. Ya Yesus, karena Yesus selalu, amin, amin. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan. Dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sampai kapanpun tergoyahkan karena Yesus. Bukan berdiri di tengah badai. Haleluya. Dengan kekuatan-Mu. Sampai kapanpun, sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan dalam tekanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai kapanpun, haleluya, haleluya, tak tergoyah
tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Yesus memberikan kekuatan, Yesus memberikan penghiburan bagi setiap kami yang hadir. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebab Engkau sahabat kami yang menghibur dan menolong kami. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Boleh bersalaman satu dengan yang lain, katakan Yesus sahabatmu, Yesus sahabatku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yesus Allah kita yang setia, yang akan menghibur kita dalam keadaan suka dan duka. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan, kita menari buat Tuhan. Sebab Yesus akan menolong engkau dan saya. Kita persembahkan tubuh kita, suara kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Ada satu sobatku, yes. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan, tak pernah ia tinggalkan di waktu aku susah, di waktu aku susah. Haleluya. Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur. Namanya Yesus, oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu, saya percaya ya, kalau Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada penyakit stroke dengan iman ya, gak usah gerak kanan kiri. Kita yang sehat lambaikan tanganmu. Yang kakinya bisa melangkah kanan kiri, boleh sama-sama kanan kiri. Yuk, kanan kiri, kanan kiri ya, boleh kanan kiri. Kita melatih tubuh kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab pujian, penyembahan dan tubuh kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama katakan, ada satu sobatku. Yes, 1, 2. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan, tak pernah ia tinggalkan di waktu aku susah, di waktu aku susah. Haleluya. Dia selalu menemani. Ada satu sobatku, yes, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan, tak pernah ia tinggalkan di waktu aku susah. Yesus menghibur, yes, haleluya. Waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur saudara. Amin. Menghibur hati. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur. Musik memuji Tuhan, haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Pujilah nama Tuhan. Di masa suka dan duka, dalam kitab pengkhotbah Yesus akan menolong kita, yang memberikan indah pada waktunya. Haleluya. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
kita panggil namanya Yesus. Oh, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang Menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Siap menggerakkan tubuh kita untuk Tuhan, katakan amin. Bertepuk tangan menari buat Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Yesus itu sahabat, Yesus itu penuh hikmat, Yesus penuh kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Yesus, 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 kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Hati bergembira, sukacitaku karena Mari kita bertepuk tangan, haleluya, haleluya. Katakan, kau satu penuh kasih, Dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Oh Yesus, Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Hati bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Suka dan duka ada Tuhan bersama dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama Bapak Ibu katakan, jemaat Tuhan saja katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Mari kita gerakkan tubuh kita kanan kiri ke depan. Yes, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari, sekali lagi katakan, citaku kau. Terima Tuhan Yesus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Haleluya. Kanan kiri, yes.
depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira dalam Yesus. Oh, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku karena Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Oh, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3 ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan. Kita tundukkan hati kita, kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hidup ini seperti pelangi ya Tuhan. Ada masa-masa dalam kegelapan. Ada masa-masa Tuhan bersama dengan kami. Ada masa-masa kami kadang jatuh mengandalkan kekuatan kami. Tetapi satu hal yang kami percaya, segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah kami dengar, apa yang tak pernah timbul dalam hati kami. Bagi kami yang percaya, kami akan melihat keajaiban Tuhan satu demi satu. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu, Tuhanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanku. Tuhanmu tak pernah, haleluya, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau
Bapak Ibu katakan tangan Tuhan. Tangan sedang merendah, haleluya. Suatu karya, haleluya. Aku mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari jemaat Tuhan katakan, tangan Tuhan. Engkau yang membutuhkan jawaban, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Suatu karya ya Tuhan, suatu karya yang aku mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat, dengan iman kamu akan melihat. Angkat tanganmu, berikan sesuatu yang terbaik, katakan, tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung ya Tuhan, hanya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih tangan Tuhan, tangan sedang merendah, haleluya, haleluya. Suatu karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau kan lihat, kau lihat pelangi kasih-Nya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur kita masih ada di rumah Tuhan dan kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Baik saudara, kita langsung buka Alkitab kita. Kejadian pasal 6 dimulai ayat 9 sampai 22. Kita baca secara sponsoria, saya mulai ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka
bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua yang harus engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka bersama. Lalu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan. Saudara, firman ini yang tertulis dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 22 sudah berulang-ulang. Makanya ada kitab ulangan. Firman itu harus berulang-ulang selama kita hidup. Ya. Firman disampaikan berulang-ulang. Jangan pernah bosan mendengar firman. Selama kita bernapas, biarlah kita bersukacita di saat firman berulang-ulang disampaikan. Tema firman hari ini adalah beriman di tengah-tengah penderitaan. Beriman di tengah-tengah penderitaan, ya. Saudara mungkin menderita karena sakit penyakit. Saudara menderita karena ekonomi. Ya. Saudara menderita karena masalah nikah. Suami istri yang tidak rukun itu menderita juga. Ya. Banyak penderitaan yang kita alami. Maka dibutuhkan iman. Berimanlah di tengah-tengah penderitaan. Dikala saudara tidak berhasil, itu juga merupakan penderitaan. Saudara, dikatakan di ayat 9. Tolong Pak dibaca. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Iya. Saudara, bahwa ada kata Nuh bergaul dengan Allah. Belum tentu yang beragama Kristen bergaul dengan Allah. Belum tentu yang melayani Tuhan bergaul, melayani di rumah Tuhan, belum tentu bergaul dengan Allah. Ya. Belum tentu.
Saudara, maksudnya bergaul dengan Allah berarti dia memiliki iman. Kalau belum ada iman, itu hanya rutinitas. Hidupnya tidak pernah berubah. Karakternya tidak pernah berubah. Sifat-sifatnya tidak pernah berubah. Saudara lihat di mana-mana beragama Kristen, tidak beda dengan orang tidak beragama Kristen. Tidak ada bedanya. Saudara, maka pastikan kita pelayan Tuhan bahwa kita bergaul dengan Allah. Amin. Pastikan jemaat Tuhan bergaul dengan Allah. Ada orang berdoa, kalau bersama-sama doanya paling panjang. Tidak salah. Tidak salah doa panjang. Tapi tidak jaminan doa yang panjang bahwa dia beriman. Belum tentu. Ada motivasinya dalam hatinya. Kalau doaku panjang supaya dibilang orang saya manusia rohani. Saudara, apakah kalau doa kita paling panjang sudah pasti rohani? Belum tentu. Apakah kalau dia memuji Tuhan dengan skill yang bagus, sudah pastikah dia adalah orang belum tentu. Makanya firman Tuhan berkata, Markus 7 ayat 6. Silakan. Markus 7 ayat 6. Markus 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Perhatikan, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Semoga yang beribadah di rumah Tuhan enggak ada orang munafik. Semoga di rumah Tuhan tidak ada orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Masalah hati, saudara. Banyak yang beramal Kristen hatinya jauh dari Tuhan. Dia pikir dengan panjangnya doa itu membuktikan dia dekat dengan Tuhan. Tidak. Saudara, jadi tidak pasti doa yang panjang itulah yang benar di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan. Sekarang bukan saudara panjang, tapi hatimu dekat dengan Tuhan. Amin. Iya. Hati kita dekat dengan Tuhan. Kalau muda-mudi, ya, namanya ya, dia mencintai seorang pemuda, seorang pemudi, bukti dia cinta, hatinya dekat. Iya. Hanya dipandang aja sudah mengerti maksudnya. Itu buktinya kedekatan. Belum ngomong, hanya cara pandangnya dia tahu. Itu bukti dekat dengan Tuhan. Bahkan suami istri belum tentu dekat hatinya. Udah dikode pun tidak mengerti. Seperti orang baru kenal. Kalau hati kita dekat dengan Tuhan,
berarti tahu pribadi Tuhan. Amin. Tahu keinginan Tuhan, tahu kemauan Tuhan. Itulah hati kita dekat dengan Tuhan. Biasanya saudara, kalau kita cinta kepada Tuhan, seringkali gampang menangis. Ya. Kenapa menangis? Ingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat pertolongannya, ingat pembelaannya. Maka kita gampang menangis di kaki Tuhan. Ya. Itu karena cinta. Saudara, maka yang pertama, beriman di tengah-tengah penderitaan yang pertama adalah bergaul dengan Allah. Berarti dia beriman. Jadi saya katakan tadi, doa yang panjang belum tentu bergaul dengan Allah. Orang bergaul dengan Allah, hidupnya akan berubah. Hidup berubah. Walaupun dia setengah hari berdoa, tapi hidup tidak berubah, belum tentu dia dekat dengan Tuhan. Belum tentu dia orang beriman. Orang beriman dikala sungguh-sungguh 1 jam berdoa, 2 jam berdoa, 3 jam berdoa, itu kelihatan hidupnya berubah. Makanya saudara, saya teringat ada seorang non-Kristen, ya, bertobat, terima Yesus. Dia pikir kalau sudah orang Kristen pasti sudah terima Yesus. Yang beragama Kristen pasti terima Yesus. Kesaksiannya adalah menikah dia seorang beragama Kristen lalu dipukuli. Orang dunia aja ada, orang dunia ada juga suami-suami orang dunia tidak pukul istri. Dia bilang tiada hari tanpa pukulan buat dia dari non-Kristen. Saudara, makanya yang beragama Kristen belum tentu punya iman. Walaupun dia ke gereja, walaupun bernyanyi, walaupun berdoa, belum tentu orang beriman. Tapi yang dimaksud di sini, Nuh adalah bergaul dengan Allah. Saudara, itu jelas dikatakan di ayat 9. Dan orang bergaul dengan Allah sejajar dengan orang, dikatakan di sini, Nuh adalah orang yang benar. Kalau dia bergaul dengan Allah berarti orang benar. Tidak bercela. Artinya tidak dikatakan di sini bahwa ayat yang ke-6, dan tidak bercela, dia adalah orang yang tulus hatinya. Makanya pastikan sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan adalah orang benar, adalah kita orang yang tulus hati kita. Kalau datang di rumah Tuhan, motivasi kita hanya menyenangkan Tuhan, bukan untuk dipuji orang. Maka orang munafik, orang yang tidak mau, dia sengaja dia panjang-panjang doanya supaya dipuji orang. Kalau panjang doa kita karena pekerja Roh Kudus, tidak salah, dan orang lain pasti diberkati. Ada kesaksian dari satu gereja, kalau sudah ibu itu berdoa pasti paling lama, tiap ibadah doanya paling lama, tidak pernah paling cepat. Dan semua hampir tertidur. Ini kesini gereja, bukan di gereja kita. Ada satu gereja lokal dan merasa tidak diberkati. Kenapa? Hanya di gereja dia begitu hebat berdoa. Tapi orang seperti ini pasti di rumah nggak berdoa. Karena nggak ada yang memuji dia. Kalau di gereja paling panjang berdoa ada yang memuji. Kalau tidak ada Roh Kudus pasti dipuji.
Rohani kali ibu itu. Doanya nggak pernah sebentar. Paling lama asal disuruh berdoa pasti lama. Sepanjang tahun didengar oleh jemaat tidak pernah singkat doanya. Paling lama karena motivasinya supaya dipuji orang. Tidak salah doa panjang kalau itu memang Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Haleluya. Tapi kalau motivasinya supaya dipuji orang, inilah yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara. Lalu ayat 13 Pak. Ayat 13. Ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Bumi sampai di situ. Bumi dikatakan sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, oleh manusia. Masuk dari sana. Terus Pak. jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Memusnahkan manusia bersama-sama dengan bumi. Manusia yang sudah rusak. Ya. Hanya Nuh, istri, anak menantu. Hanya mereka lah yang tidak rusak hidupnya. Hatinya benar di hadapan Tuhan. Saudara, ini kan ceritanya air bah. Mungkin banyak orang di sekitar Nuh dimulai datang hujan, air bah. Mereka pergi ke tempat yang lebih tinggi. Mereka mungkin memanjat pohon. Sampai naik ke gunung yang paling tinggi. Gunung yang tinggi pun tidak dapat menyelamatkan. Maka Bahtera Nuh satu-satunya penyelamat buat Nuh, istri, anak menantunya. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan mereka, hanya Bahtera yang bisa menyelamatkan mereka. Itu dalam kisah ini. Kalau di perjanjian baru, hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang tidak terima Yesus pasti binasa. Berbahagialah kita yang sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Orang yang diselamatkan Tuhan pasti bergaul dengan Allah. Maka saudara, orang yang tidak diselamatkan Yesus pasti mereka bergaul yang salah. Mereka berdua juga nih. Banyak orang beribadah kepada Allah tapi belum terima Yesus menjadi Tuhan. Bahkan dia tahu Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia tahu, tapi dia terima dalam hatinya secara pribadi. Tidak percaya dan tidak terima Yesus satu-satunya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, maka kalau kita lihat, ya bergaul dengan Allah, kita lihat Yohanes 15 ayat 15. Silakan Pak. Yohanes 15 Ayat 15. ayat 16. 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab Ya. hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Iya. Perhatikan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Orang yang bergaul dengan Allah disebut sahabat.
Artinya, sahabat dia tahu pribadi sahabat. Dia tahu keinginannya. Dia tahu kehendak sahabatnya. Jadi kita ini sahabat kepada Tuhan. Kita adalah sahabat Tuhan. Kita tahu apa yang dia mau. Maka Nuh, dia tahu apa yang Tuhan mau. Saudara. Ya. Jadi kita tidak sekedar beragama Kristen, tapi tahu apa yang Tuhan mau. Ya. Harus kita tahu apa yang dia mau. Apa keinginan. Jadi kita hidup ini hanya menuruti keinginan Tuhan. Hanya menuruti kemauan Tuhan. Tidak menuruti keinginan kita. Tidak menuruti kehendak kita. Ini saudara. Maka Nuh saudara, sebenarnya tidak ada manusia yang menghibur dia. Tidak ada manusia sejaman dia yang menguatkan dia. Tapi zaman Nuh, semua manusia sekelilingnya merendahkan, menghina, bahkan mengatakan Nuh adalah orang gila. Kalau Nuh cerita kepada sekelilingnya, saya diperintahkan Tuhan untuk bangun bahtera. Dia mulai bersaksi sekeliling, saya disuruh Tuhan membangun bahtera. Udah gila kau. Bagus, enggak ada yang bilang bagus sama dia. Kau sudah gila, kau adalah orang gila. Betapa banyak di sekeliling kita mengatakan gila. Karena apa? Mereka hanya berpikir secara logika. Mereka tidak pernah pikir akan datang air bah. Gak pernah. Tidak mungkin. Itulah pikiran manusia. Tapi Nuh adalah orang yang benar-benar kalau itu maunya Tuhan bangun bahtera, ya bangun. Bukan keinginan Nuh untuk membangun bahtera. Tapi itu adalah rencana Allah untuk membangun bahtera. Jadi Nuh itu adalah penurut. Kalau Tuhan katakan bangun bahtera, dia mulai dibangun. Tidak ragu-ragu untuk membangun bahtera. Saudara, itulah buktinya dia mengerti apa isi hati Bapa. Apa isi hati Tuhan? Isi hati Tuhan tidak pernah salah. Enggak pernah berpikir Nuh, mungkin Tuhan sedang salah ngucap. Bukan membangun bahtera. Dia tidak pernah ragu perkataan Tuhan. Dia tidak pernah ragu perkataan Bapa. Betapa banyak yang beragama Kristen, anak Tuhan ragu akan perkataan Tuhan. Makanya saudara, kalau tiap bulan disuruh kita membaca firman, ya, selalu ditampilkan awal bulan, bacaan 1 bulan. Benar enggak dibaca itu? Saudara, itu menunjukkan waktu kita membaca firman, kita sedang bergaul dengan Tuhan. Saat kita beribadah, kita sedang bergaul dengan Tuhan. Di saat kita memuji Tuhan, kita sedang bergaul dengan Tuhan. Di saat kita memuji Tuhan, hati kita remuk, hati kita hancur, kita menangis di kaki Tuhan. Bukankah itu pekerjaan Dia? Banyak orang bernyanyi, dia bilang, sejak bertobat saya tidak pernah menangis memuji Tuhan.
Itu namanya orang tidak beriman. Enggak pernah pujian itu menentu hatinya. Enggak pernah. Sama lagu-lagu dunia. Tidak pernah lagu-lagu dunia untuk membangkitkan iman kita. Enggak pernah. Merongrong iya. Membuat susah iya. Tapi tidak pernah menguatkan iman kita. Lagu-lagu dunia. Jangankan lagu-lagu rohani pun ada juga. Hanya sekedar nyanyi dia hafal. Makanya sok gereja tradisi. Dia hafal lagu-lagu. Tapi tidak pernah dia hidupi pujian itu. Tidak pernah membangkitkan iman pujian. Contoh. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Dia selalu khawatir kok. Walaupun tiap hari dia yang tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tetap dia susah, tetap dia bimbang, tetap dia takut. Kalaupun dinyanyikan lagu itu. Itu sama aja. Seperti lagu dunia, walaupun itu rohani. Sama aja. Walaupun ini kecil, tak usah ku takut, tak usah bimbang, tak usah ku susah. Tetap dia takut. Tetap dia bimbang. Tetap dia susah menghadapi kehidupan. Sama aja dengan orang tidak mengenal Tuhan. Pernah enggak merasakan luar biasa Tuhan? Karena Tuhan menjaga kita enggak takut. Karena Yesus di pihak kita tidak pernah bimbang. Karena Roh Kudus dalam hati kita tidak pernah susah. Kalaupun kita diperhadapkan dengan penderitaan. Ini saudara. Maka bukan sekadar nyanyi. Tapi pujian itu kita hidup, saudara. Maka sahabat itu dekat. Kalau kita sahabat Tuhan dekat dengan Tuhan, dia tahu maunya Tuhan. Saudara, Lukas pasal 8 ayat 9 dan 10. Lukas 8 ayat 9 dan 10. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lukas 8 ayat 9 dan 10. Ayat 10. Lalu ia menjawab kepadamu, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ya. Saudara, dikatakan murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Saudara, sudahkah kita menjadi murid Kristus? Hanya kepada murid yang diberitahu rahasia kerajaan Allah. Berarti ini adalah murid. Hanya kepada dia diberi tahu rahasia. Bangun bahtera. Karena dia murid. Kalaupun dibilang pada manusia sejaman Nuh, bangun bahtera, mereka nggak mengerti itu karena nggak murid. Sudahkah kita murid Kristus?
Jangan kita baca bangga kita. Sudah 10 kali ku baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. 66 kitab. Sudah 10 kali bolak-balik. Masalahnya bagus membaca 10 kali. Ada yang enggak diberitahu? Rahasia kerajaan Allah. Saudara, rahasia kerajaan Allah hanya diberitahu kepada Nuh. Banyak orang rajin mengikuti seminar rahasia menjadi konglomerat. Gratis lagi, nggak bayar apa-apa. Pasti rame. Karena semua ingin konglomerat. Orang kaya raya. Banyak di kolong langit haus untuk menjadi orang kaya raya. Kalaupun kaya raya, berapa tahun yang kita nikmati kekayaan kalaupun kita konglomerat? Lihatlah Johnny Pardede, hanya 70 tahun, tinggal semua, hotel tinggal, semua tinggal, harta tinggal, gak ada yang dibawa. 70 tahun. Kalaupun 120 tahun diberi umur kepada kita, nggak lama 120 tahun. Apalagi 50 tahunnya dikasih umur kepada kita. Mungkin 70, 80. Dibanding kehidupan kekal di surga. Makanya saudara, selama kita hidup di bumi ini, mari nikmati rahasia kerajaan Allah. Nulah satu-satunya pada zaman itu yang menikmati rahasia kerajaan Allah. Tuhan bilang bangun bahtera, dia bangun. Hanya Nuh yang selamat, istri, anak, menantu. Yang lain binasa, tewas ditelan air bah. Saudara, manusia di waktu saat membangun bahtera, manusia tidak pernah menikmati kasih Tuhan. Maka mereka adalah manusia yang rusak. Tidak pernah menyembah Allah. Tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Maka berbahagialah ibu bapak. Hari ke hari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Walaupun banyak penderitaan kita alami. Saudara, 2 kali minggu saya enggak dengar. Ya, enggak dengar. Minggu terakhir Mei saya enggak bisa dengar. Rupanya enggak enak juga enggak bisa dengar, saudara. Hari Minggu hambanya saudara Hagairim lari sana lari sini, enggak saya dengar suara itu. Apa dia dibilang? Yang penting lari sana, lari sini, jalan sana, jalan sini. Itu yang saya perhatikan. Saudara, demikian banyak gereja sudah tuli mata rohaninya. Sudah tuli telinga rohaninya. Tidak pernah dia terima firman dalam hati. Waktu enggak saya dengar itu, hanya saya perhatikan. Jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sini. Suaranya. Waktu mes badupa, saudara Siol main musik. Kok halus sekali lah suara musik ini. Halus sehalus-halusnya. Berarti yang sound system ini yang rusak. Bukan sound system yang rusak, kupingku yang bermasalah. Ya. Tanggal 2 malam,
datanglah keluarga. Karena kami tulangnya. Segini kan gak bisa saya dengar. Jadi besoknya, saya bilang memang, Amang Boru kan sudah tahu. Kalau di situ, bukan di situ lagi hidup kami. Artinya kalau tulang itu membanulus sabut. Kau udah tahu kan? Tahu. Tapi itu pun saya agak telepon lah. Bukan agak, saya telepon saudara-saudara saya, semarga dengan saya. Opung Martinurun. Tapi saya tekanlah supaya dengar sedikit suara mereka. Saya tekan sekuatnya handphone ini. Saya dengarlah, harus pula suara. Kok harus pula lah saudara. Telepon saudara semua ini. Oh, udah berubah, bukan lagi orang Batak. Orang Batak kan kuat-kuat suaranya. Ini halus sekali suaranya di telepon ini. Halusnya. Lalu besoknya, ya, itulah kalau orang miskin meninggal ya. Kebetulan baru saya ini miskin dari Jambi, meninggal di Jambi, kerjanya mocok-mocok lah. Istrinya 3 orang meninggal, Namboru itu. Meninggal pula dia. Anaknya 2 perempuan. Itu 1 enggak jelas, 1 lagi entah kemana. Saudara, telefonilah sama saudara. Banyak alasan tidak mau datang. Memang gitulah ya, kalau miskin enggak tertarik orang datang. Apalagi yang meninggal ini Jambi saudara. Saya suruhlah pagi-pagi itu Hagai, Agi dengan Ibu Gembala. Karena batu sandungan enggak saya dengar suara kan batu sandungan, lebih baik tidak pergi saudara. Saya lihatlah sudah berobat pagi itu ke Hermina, tapi dicongkel secara aduh sakit sekali. Berobat ke Hermina. Saudara, akhirnya saya buka Google, kira-kira tanggal 4. Ada di Setiabudi, Dokter THT. Udah pulang, Agi, ayo ke sana saya bilang. 10 menit, 1000 kali setelah dikora semua, ribunya luar biasa. Oh, ribu semuanya. Kalau naik sepeda motor saya, enggak ada suara sepeda motor ini. Kok enggak ada ya? Bukan suaranya enggak ada, kuping bermasalah saudara. Maka saudara kasih, setelah hari Senin sore, waduh, 8 kali saya dengar 1000 kali. Ya, kendaraan, wah, di klakson terlalu kuat menurut saya karena udah hampir seminggu bermasalah atau 8 hari saudara. Maka saudara kekasih, pastikan ya, telinga rohani kita bisa menikmati firman. Maka di saat kita memuji, kalau telinga rohani kita sehat, itulah membuat kita bisa hancur hati di waktu memuji. Di waktu telinga rohani kita sehat, itulah membuat kita waktu dengar firman bisa remuk hati. Kalau enggak sehat, udahlah, enggak ada artinya. Sama dengar firman dengan tidak dengar firman. Sama memuji Tuhan dengan tidak memuji Tuhan. Enggak ada pengaruhnya ke dalam kehidupan kita. Ini saudara. Maka saudara kekasih, jadilah kata murid. Dikatakan 10. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Maka terlalu banyak yang mengaku Kristen datang ke gereja tidak mengerti firman. Saya pastikan tidak mengerti firman, tidak ada pertumbuhan. Maka minta Roh Kudus Tuhan, di saat aku mendengar firman, di saat aku baca firman, biarlah beri pengertian kepadaku, supaya kita murid berarti mengerti apa yang dikatakan Tuhan. Jarang kita datang beribadah enggak mengerti. Karena enggak mengerti firman, maka tidak bertumbuh iman. Saudara kekasih, saudara, yang kedua adalah bergaul dengan Allah. Yang kedua, taat kepada Allah. Itu adalah praktek iman.
Jadi kalau sudah bergaul dengan Allah berarti orang beriman. Yang kedua, taat kepada Allah berarti dipraktekkan iman itu. Ayat 22 Pak. Kitab Kejadian Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Iya. Saudara kekasih. Yang kedua adalah taat kepada Allah. Itu adalah praktek iman. Taat kepada Allah. Praktek iman. Saudara kekasih. Bahwa jadilah kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat kepada Allah. Amin saudara. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Melakukan bukan sebahagian. Melakukan bukan seperempat. Melakukan bukan sepersepuluh. Tapi melakukan semuanya itu. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan. Sampai tuntas. Perintah Tuhan sampai selesai bangun bahtera. Setelah selesai, baru masuk. Disuruh masuk, baru ditutup pintu. Mulai datang air bah. Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadilah kita orang yang taat. Amin. Makanya saudara, selalu sekali sebulan ditampilkan yang memberi persepuluhan. Itu kan ketaatan. Pernah saya buat di UYA, perpuluhannya belum bayar. Tapi nggak ada, nampaknya nggak ada artinya juga. Memang walaupun ingatkan, kalau belum ada, nggak mau praktek iman, tas juga nggak dilakukan itu. Tapi masalahnya, kalau datang masalah yang tidak mempraktekkan firman, itu banyak tuntutan. Saya kan gereja di situ. Tapi kewajiban tidak dilakukan. Saudara. Nuh melakukan kewajibannya. Dia taat apa yang diperintahkan Tuhan. Dia lakukan. Itulah Nuh. Saudara. Sia-sia kehidupan kita kalau nggak taat. Kalau tidak taat. Melakukan perintah Tuhan, nasib kita sama dengan orang-orang di luar sana. Binasa juga kalau enggak taat kepada firman. Makanya salah satu kembalikan milik Tuhan itu ketaatan. Taat beribadah, setia beribadah itu ketaatan. Setia berdoa itu ketaatan. Setia baca Alkitab itu ketaatan. Amin saudara. Ketaatan. Saya berdoa, jadilah kita yang hadir ini orang yang taat. Jadilah kita hamba Tuhan, anak Tuhan, orang yang taat. Yang pertama tadi, orang beriman pasti bergaul dengan Allah. Yang kedua, praktek kita sudah punya iman, dia taat melakukan perintah Tuhan. Ini yang Tuhan mau saudara. Kita buka kitab Ulangan 13:4. Kitab Ulangan 13:4. Ulangan 13 ayat 6. 4 ya. Ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Iya. Tuhan Allahmu harus yang pertama
ikuti. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kemana dia pergi, kita ikut dia. Saya percaya ibadah-ibadah kita, dia hadir di tengah-tengah ibadah kita. Ikuti dia. Datang di tempat ibadah kita, datanglah waktu kita di jam-jam ibadah kita. Biar kita datang karena Tuhan ada di sana. Ikuti dia. Saudara, di waktu beribadah, Tuhan ada di sana. Kita enggak datang. Itu tidak menghormati Tuhan. Bukan aturan gereja. Yang pasti di saat kita beribadah, Tuhan ada. Kalau kita tidak beribadah, berarti kita tidak hormati Tuhan yang hadir. Saudara, mau tubuh saya ini enggak usah. Mau tidur-tidur aja. Ibadah Selasa pun enggak usah datang lah. Jumat pun. Kalau mau tubuh saya. Perjuangan bagi saya berdiri dan jalan. Kalau itu alasan saya, bisa aja. Kurang sehat, kurang ini, kurang itu, tidak bisa hadir. Kalau saya turuti maunya saya, cukup alasan saya tidak beribadah. Itu namanya di tengah-tengah penderitaan. Buktikan kita orang beriman. Haleluya. Di tengah-tengah penderitaan, berjalan tidak seperti biasa, itu kan penderitaan. Berdiri tidak seperti biasa, itu kan penderitaan. Tapi karena saya tahu, di saat kita beribadah, Tuhan ada di sana. Amin, saudara. Kalau saya datang beribadah, berarti saya menghormati Tuhan yang beri nafas kepada saya. Maka mari, harus yang pertama ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Harus yang kedua takut akan Tuhan, pastikan kita takut akan Tuhan. Yang berikutnya, ya, harus berpegang kepada perintahnya. Nuh berpegang kepada perintah Tuhan. Abraham berpegang kepada perintah Tuhan. Walaupun secara daging sakit, saudara. Bukankah Ishak itu? Dia lahir. Pergumulannya luar biasa. Sampai umur 100 tahun. Abraham baru Tuhan karuniakan Ishak. Sarah umur 90 tahun baru dikaruniakan anak sulung bagi Sarah. Bukan anak bungsu, anak sulung. Kalau anak bungsu udah 60 tahun baru lahir anak bungsu. Itu pun jadi heran. Kok bisa umur 60 seorang ibu melahirkan anak? Itu anak bungsu, bukan anak sulung. Tetapi Ishak, anak sulung daripada Sarah, lahirlah Ishak. Bukan tidak banyak penderitaan yang dihadapi oleh Sarah, saudara. Maka dibutuhkan praktek iman. Dan dikatakan juga supaya suaranya harus kamu dengarkan. Dengarkanlah setiap hari suara Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kita dengar suara Tuhan. Sepanjang hari kita baca Alkitab, perjanjian baru, perjanjian lama, kita dengar suara. Harus setiap hari dengar suara Tuhan. Tiap harikah kita dengar suara Tuhan? Atau hanya sekali seminggu? Bagaimana cara itu mendengar suara Tuhan tiap hari?
baca Alkitab setiap hari. Tuhan, bicaralah Engkau. Di saat saya baca Alkitab, bicaralah Tuhan. Maka di saat kita baca Alkitab, iman kita bertumbuh. Haleluya. Iman kita bertumbuh. Yehezkel pasal 20 ayat 19. Yehezkel pasal 20 ayat 19. Silakan Pak. Yehezkel 20 ayat 19. Kitab Yehezkiel 20 ayat 19. 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Perhatikan, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku. Jangan hidup menurut ajaran nenek moyang. Haleluya. Terlalu bangga yang beragama Kristen hidup menurut ajaran nenek moyang. Bukan hidup menurut ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan ditulis dalam Alkitab. Maka saudara, kalau saudara lebih meninggikan ajaran nenek moyang, kita sedang menghina Tuhan. Bukan nenek moyang kita menciptakan. Enggak ditulis di Alkitab yang menciptakan kamu adalah nenek moyang, enggak. Yang menciptakan manusia adalah Tuhan pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Makanya jangan turuti ajaran nenek moyang. Pasti kita direndahkan. Pasti kita dibuang. Berani enggak? Saudara, banyak tidak berani karena tidak mendapat kasih karunia dari Tuhan. Secara manusia, kalau bukan kasih karunia Tuhan, lihat hamba Tuhan, anak Tuhan, banyak masih diperbudak itu. Hamba Tuhan, tapi tidak hidup menuruti ketetapan Tuhan. Anak Tuhan, tapi tidak hidup menuruti ketetapan Tuhan. Hidup menurut yang lain. Pastikan. Jangan takut. Enggak ada orang seiman. Udahlah. Turuti. Ya, jadi kalau di gereja rohani. Keluar gereja apalagi ada Tuhan di situ abu-abu. Bahkan hitam. Hidup dalam kegelapan, pastikan dimanapun kita ada, pastikan kita hidup benar-benar menjadi terang. Di dalam kegelapan kita terang. Karena kita lebih takut kepada manusia daripada Tuhan. Tapi kata firman tadi ulangan, takut akan Tuhan. Jangan takut kepada manusia. Haleluya. Takut Tuhan. Ini saudara. Ya. Maka dikatakan tadi, lakukanlah peraturanku dengan setia. Lakukanlah peraturanku. Jangan lakukan peraturan di luar peraturan Tuhan. Peraturan dari manusia bertentangan dengan tolak. Peraturan ibu manusia bertentangan dengan firman, tolak. Walaupun menanggung risiko. Saudara kekasih. Dan dikatakan kisah para rasul, tidak perlu baca, kisah Rasul 5:11, harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kisah 5:29, harus lebih taat kepada Allah. Dalam prakteknya manusia lebih taat kepada manusia. Aturan manusia. Tapi anak Tuhan, hamba Tuhan, pastikan
kita lebih taat kepada Allah daripada manusia. Amin saudara. Dua hal ini. Yang pertama bergaul dengan Allah. Yang kedua taat kepada Allah. Dan kesimpulannya, kalau dua-dua ini kita lakukan, bergaul dengan Allah, taat kepada Allah, maka kesimpulan kita pasti diingat dan dikenan Allah. Kejadian pasal 8. Ini sudah. Ini kesimpulannya. Kalau diingat berarti kalau kita punya masalah, dia tahu. Pasti pembelaan Tuhan luar biasa. Ya, Kejadian pasal 8. Ayat 1. Silakan Pak. Kitab Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Saudara, Tuhan mengingat Nuh. Saudara, kalau selama-lamanya itu enggak surut air bah, maka mereka juga mati binasa di situ. Karena dia tahu, dia ingat, ini kalau enggak terus di dalam bahtera Nuh, di bahtera ini Nuh, istri, anak, menantu bisa mati kelaparan mereka di sana. Di saat engkau menghadapi masalah, di saat saudara tidak bisa, sudah enggak ada kekuatan, Tuhan ingat saudara. Amin. Di saat saudara, dokter berkata, enggak ada harapan. Udahlah, kasihlah makan enak-enak. Saudara putus asa. Tuhan mengingat saudara. Di saat saudara kelaparan, Tuhan ingat saudara. Tuhan buka mujizat. Haleluya. Sumber kata enggak ada harapan, pastilah mati. Kita dengar-dengar, oh tinggal menunggu waktu ibu ini, tinggal menunggu waktu bapak ini. Udahlah, dokter berkata, udahlah tinggal menunggu hari lah, pasti meninggal. Di saat seorang berkata, enggak ada harapan lagi. Dikala Tuhan mengingat kita, ada mujizat terjadi. Saudara, ayat 21 yang terakhir. Ayat 21. Kitab Kejadian Ya, pasal 7. 8. Ayat 21. Kejadian 8 ayat 21. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Puji Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, maka tekunlah berdoa. Tekunlah berdoa, saudara. Walaupun tidak ada harapan, tetap bersungguh-sungguh berdoa. Itu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin saudara. Seberat apapun masalah, seberat apapun penderitaanmu, tekunlah berdoa. Seperti ini gak ada pertolongan dari kanan kiri muka belakang. Tapi Tuhan pasti menolong kita. Persembahan yang harum, doamu tidak hanya sekedar berdoa. Orang tidak mengenal Tuhan bisa berdoa. Tapi orang beriman, dia sungguh-sungguh berdoa. Walaupun tidak ada harapan. Gak ada harapan, tapi kita bersungguh-sungguh. Sepertinya kata lihat mata kepala kita. Suami sekali berubah. Ku rasa-rasa gak bisa berubah suamiku.
Kurasa-rasa istriku gak bisa berubah. Mungkin salah pilih, bukan itu kian istriku. Itu bisikan dari setan. Sungguh-sungguh berdoa di hadapan. Biarlah doamu menjadi persembahan yang harum begitu. Amin saudara. Mungkin anak-anakmu nggak ada harapan. Semakin didoakan semakin merajalela. Terus bersungguh-sungguh berdoa. Percayalah tangan Tuhan yang kuat pasti menolong dan mengadakan mujizat. Amin. Bapak firman. Kita memberikan persembahan kita dengan sukarela dan penuh dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun kau setia, namun kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanya sama-sama saya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Yesus Engkau setia menemani kami. Badai apapun Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Amin, amin. Namun kau yang terindah. Haleluya. Hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan tetap setia ya Tuhan. Namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidup. Dengan darahmu, haleluya. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Di atas kepala yuk. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh nyata kebaikanmu. Senin sampai Minggu, satu pekan Tuhan menolong. Bahkan selama-lamanya Tuhan menyertai kami. Amin. Haleluya. 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 Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidup. Dengan darahmu yang mahal ya Tuhan. Darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidup. Segenap hatiku, oh hanya bersama-sama katakan. Sungguh nyata kasih di sepanjang. Amin, amin. Kau terhapus dosaku. Sungguh nyata kasihmu
Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sebentar kami mengakhiri ibadah kami, biarlah curahkan berkat ilahi kepada kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang ditanatikan bersama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya ya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan menyertai kita sampai bertemu dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Oh, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira karenamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam